Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Nur Apni Oktiani dari kelas 2B. Saya di sini akan memenuhi tugas review minggu keempat. Bab 3 tentang pembaruan hukum pidana di Indonesia. Alasan-alasan diadakan pembaruan KUHP. Yang pertama, alasan politis. Negara Indonesia adalah negara yang merdeka. Oleh karena itu, sudah sewajarnya kalau memiliki KUHP yang sifatnya nasional, yang merupakan hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri. Dengan menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda, dapat diartikan bahwa secara politis Indonesia masih dijajah Belanda. Yang kedua, ada alasan sosiologis. Dalam KUHP warisan kolonial Belanda masih ditemukan terdapat nilai budaya, agama di Indonesia yang tidak diatur dalam KUHP, bahkan tidak mendapat pengaturan. Oleh karena itu, dengan adanya KUHP buatan bangsa Indonesia sendiri, diharapkan dapat memuat aturan-aturan yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama yang dapat dianut. Misalnya, hukuman mati. Yang ketiga, ada alasan praktis. Dewasa ini masih banyak sarjana hukum di Indonesia yang tidak mengerti atau menguasai bahasa Belanda secara lancar, padahal teks resmi yang asli dari WUSNI adalah bahasa Belanda. Sehingga ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, terdapat terjemahan yang beraneka ragam, yang dikhawatirkan akan terjadi terjemahan yang menyimpang. Teknik atau cara merumuskan tindak pidana. Yang pertama, hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi. Yang kedua, hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasinya. Yang ketiga, memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya. Subjek tindak pidana. Yang pertama, hanya manusia. Yang kedua, manusia dan korporasi. Jenis-jenis tindak pidana menurut KUHP. Yang pertama, kejahatan. Dalam buku 2 pasal 104 sampai 488 KUHP. Yang kedua, pelanggaran. Buku 3 pasal 489 sampai 569 KUHP.